kita. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Yes, God. Yang terbaik menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Come on everybody, clap your hands. Sama-sama katakan, segenap manusia menyembah. Yes, God. Menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau yang mengangkat setiap kami Tuhan. Angkat kami dari kegelapan. Oh, nyatakan Kau Yesus yang berherak. Come on everybody declare. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Yes, God. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Kini yang terbaik telah menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Ayo boleh sama-sama teriakan. Sekali lagi teriakan. Hey, come on, clap your hands. Come on everybody. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. 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 Kini yang terbaik menjadi bagian hidupku. Bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Come on sorak-sorai, ku yang paling luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama merayakan perjamuan kudus. Bagi Anda yang mengikuti online service dimanapun Anda berada, bisa menyiapkan elemen perjamuan di tempat Anda masing-masing. Dan bagian onsite telah tersedia di kursi Anda masing-masing. Dan hari ini kita akan sama-sama merayakan salah satu rekan kita menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Boleh sama-sama kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh sama-sama kita dadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk Yesus. Biar Dia yang bekerja dalam setiap kehidupan kita.
The moon and stars they wept, the morning sun was dead, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. Kuasa-Mu bagi kami, oh Lord. Come on, let's declare this. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb is overcome. Come on, sing hallelujah. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb Come on, with your faith, declare. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb's overcome. Come on, we sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb is overcome.
keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya, satu hanya nama Yesus, taklukkan segalanya. Come on with your heart. Keselamatan di dalam namanya. Amen. Iblis tunduk hanya di dalam nama-Mu ya Yesus. Ya Tuhan. Thank you God. Tiada nama. Sekali lagi dengan mengatakan kita sama-sama keselamatan di dalam nama. Amin. Kemenangan di dalam namanya. Hanya satu nama, nama yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Yes God. Taklukkan segala keselamatan di dalam nama-Mu, di dalam namanya. Iblis tunduk. Amin, amin. Yes God. Ada lain nama Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur ini mengingatkan kita tentang kemenangan Tuhan. Iblis tunduk. Apapun yang iblis coba kerjakan dalam hidup saudara, karena Yesus saudara bangkit, iblis gak punya kuasa dalam hidup kita. Yang percaya boleh katakan yes. Come on. Kalau Anda baru, Anda bukan Kristen sekalipun, Anda perlu tahu Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi Yesus mati untuk semua orang, supaya barang siapa percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara mungkin datang di tempat ini merasa, Elia, dosa saya terlalu banyak. Justru saudara perlu kuasa darah Yesus mengampuni dosa saudara. Tapi apa aku pantas? Saudara, saya sebenarnya juga gak pantas. Tapi kita semua dipantaskan oleh anugerah Tuhan. Mari dengan mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kita, kita renungkan. Kematian tidak dapat menghentikan Tuhan Yesus. Laut yang besar sekalipun gak bisa menghentikan kuasa Tuhan lewat Musa. Tembok Yeriko yang gede sekalipun tidak bisa menghentikan kuasa Tuhan melalui Yosua. Raksasa Goliat sekalipun tidak bisa menghentikan kuasa Tuhan lewat Daud. Dan hari ini kita semua merayakan kematian tidak bisa menghentikan Tuhan Yesus saudara. Come on. Mari dengan mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam tubuhnya Yesus? Haleluya, mari kita makan dengan ucapan syukur. Waktu Yesus mati dan bangkit, iblis dikalahkan. Kuasa iblis dipatahkan. Serangan iblis dihancurkan. Pada pagi hari ini apapun yang iblis coba serang dalam hidup saudara, waktu saudara minum anggur ini sebagai lambang darah Yesus, Anda perlu tahu semua tipu muslihat iblis dipatahkan dan dilepaskan dari hidup saudara.
Saudara perlu yakin, saudara perlu ambil anggur ini dengan keyakinan penuh. Tuhanku sudah menang di atas segala-galanya. Yesus bangkit, dia mematahkan semua kuasa-kuasa kegelapan. Iblis tunduk dalam nama Yesus. Mari dengan mengangkat cawan ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah cawan yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam darahnya Yesus? Haleluya, mari kita minum dengan ucapan syukur. Boleh saya ajak kita bersyukur sama Tuhan, tadakan kedua tangan kita bersama-sama. Pagi hari ini kami berdiri di sini bukan hanya untuk berdoa untuk kemenangan, tapi kami berdiri di sini, kami berdoa dari kemenangan Tuhan yang bangkit dari kematian. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu. Yang faham ini, yang percaya, amin. Untuk melakukan ya mujizatmu, karena salibmu ku hidup. Amin, amin, amin. Yes God, ku menang. Engkau yang dia sanggup pagi hari ini untuk melakukan mujizat karena salibmu. Yang percaya, amin, amin. Ya Tuhan, Engkau sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu. Oh, thank you Jesus. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup kerjakan itu di tengah kami. Yes God, mujizatmu di hidupku. Pagi hari ini dengan pejamkan mata kita bersamaan, yang di atas yang di bawah. Saya kepingin kita semua faham, ada yang lama yang baru. Kita bukan hanya datang kepada ibadah, tapi kita datang ngalamin kuasa kebangkitan Tuhan. Kita bukan hanya datang untuk memperingati, tapi kita datang untuk mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Pagi hari ini kita mau ambil momen berdoa bagi hidup saudara. Kalau Anda datang dengan sakit penyakit, kami mau berdoa, kita mau berdoa pagi hari ini. Kuasa kebangkitan Tuhan mendatangkan kesembuhan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara punya masalah pernikahan, kita mau berdoa pagi hari ini buat pernikahan saudara. Supaya kuasa kebangkitan Tuhan itu jadi kuasa yang kita alami dalam pernikahan kita. Kalau saudara berdoa untuk terobosan ekonomi pekerjaan, kita mau berdoa supaya kuasa kebangkitan Tuhan itu dinyatakan atas area pekerjaan kita pada pagi hari ini. Berapa banyak Anda yang perlu didoakan pagi hari ini? Kalau itu pergumulan saudara, mari angkat kedua tangan saudara. Anda yang di atas, Anda yang di bawah. Yes, Tuhan melihat setiap tangan yang diangkat. Tuhan hadir di sini. Setiap tangan berharga bagi Tuhan. Setiap hati berharga bagi Tuhan. Mulai berdoa, mulai naikkan doamu sama Tuhan. Bapa, ini pergumulanku, sampaikan sama Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan jadi pengalaman kita pagi hari ini. Kita bukan hanya memperingati,
tapi kita mau mengalami pagi hari ini. Oh God, Yesus, Engkau di sini Tuhan bagi anak-anak-Mu. Engkau melawas setiap anak-anak-Mu. Tidak satu tangan pun Engkau lewatkan pagi hari ini. Bapa, kami berdoa karena Yesus yang sudah bangkit, karena Yesus yang sudah menang di atas kayu salib. Kami berdoa sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berkatakan iblis tunduk di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi pernikahan yang bergumul hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan-Mu jamah hati mereka. Kuasa jamah kebangkitan-Mu jamah pernikahan mereka. Di dalam nama Yesus, pernikahan-pernikahan dipulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi ekonomi jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang butuh terobosan dalam area pekerjaan mereka. Tuhan, karena Yesus sudah bangkit, karena Yesus sudah menang, kami berdoa terobosan kemenangan ekonomi itu jadi bagian kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kamu yang percaya, yang berdoa bagi hari ini, dalam nama Yesus, kuasa-Mu kami alami, kemenangan-Mu kami alami, kebangkitan-Mu kami alami, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin, 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 amin. Oh, yang percaya berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi hari ini. Yang percaya kita terima kemenangannya. Amin, amin. Yes God. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa. Yang percaya dia sanggup pagi hari ini untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kamu yang percaya itu bagi hari ini. Amin, amin, amin. Biar kuasa-Mu kami alami pagi hari ini Tuhan. Biar kami bukan cuma memperingati Yesus yang bangkit, tapi kami mengalami kuasa Yesus yang bangkit. Perubahan hati terjadi, perubahan hidup terjadi, because you are risen. Thank you for the great moment. Thank you, you are here for us. Thank you Jesus. Siapkan hati kami Tuhan untuk pembahasan hari ini. Kami berdoa apa yang kami bahas itu boleh membangun kami, menasehati kami, mengarahkan kami. Kami berdoa kami boleh keluar dari tempat ini jadi anak-anak-Mu yang kuat, bukan yang lemah, yang menang, bukan yang kalah. Dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin, amin, amin. Ini boleh sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Happy Easter everyone, selamat Paskah. Kenapa sebelum duduk gak kasih lambaian kanan kiri depan belakang? Anda boleh ucapin selamat Paskah kepada orang sekitar Anda ya. Kalau udah silakan duduk kembali dan kita akan ikutin pengumuman dari layar yang ada di depan kita. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church we believe that we grow in community.
Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan Komsel, on-site ataupun online, sesuai dengan persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda yang belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. The day I was born, your hands in my life. From the beginning, your love covers me. I am yours, I am yours. Jesus owns my life. I am yours, I am yours. I will give you praise. I am yours, I am yours. Jesus owns my life. I am yours, I am yours. I will give you praise. Because Jesus loves the youngster. Untuk bisa bersinar dan jadi berkat, kita harus Sehat. baik dari kesehatan jasmani, nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, tahan. Kesehatan jiwa, Di kantor Anda berapa? Mobil. Kerasa banget ya bayangin. Oh itu sih parah ya. dan kesehatan rohani. Jangan lewatkan seri terbaru di Alpha Omega Church di bulan April, My Health, My Future. Jangan lupa ajak kawan-kawan Anda and see you there. Oh ya, boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak lupa mewakili semua tim gembala yang ada. Pastor Lukas ada di Palangka, Pastor Elisa di Jakarta, Pastor Esra di Duku Kupang, ada Pastor Elisa di sini. Kita ngucapin selamat Paskah buat kita semua. We're believing yang terbaik Tuhan sediakan buat kita karena Dia Tuhan yang bangkit buat kita. So kalau ini pertama kalinya Anda ada di gereja ini, welcome. Kalau Anda bukan Kristen sekalipun, tadi pagi ada teman-teman kita yang bukan Kristen, mereka hadir bersama-sama, welcome juga. Anda ada di gereja ini selalu ngingetin ini gerejanya orang yang gak sempurna, tapi kita terus disempurnakan bersama-sama oleh cintanya Tuhan. Kalau Anda merasa aku gak pantas banget ke gereja, satu hal Anda perlu tahu, saya juga gak pantas. Tapi puji Tuhannya kita dipantaskan oleh kebaikannya. So kalau Anda punya kawan-kawan yang jauh dari sempurna, ajak mereka kemari. Kita bisa bertumbuh sama-sama dan diubahkan bersama-sama oleh cintanya Tuhan. Nah sedikit tambahan pengumuman. Joy Kids Service ini hal yang luar biasa. Kita sangat bersyukur buat mereka-mereka guru sekolah minggu yang peduli sama anak cucu kita dan generasi di belakang kita. Saudara, ibadah Joy Kids Service bukan hanya jam 10, tapi sejak beberapa minggu yang lalu ibadah Joy Kids Service ada tambahan jam 1 siang, saudara. So bagi mama-mama yang agak molor gitu ya, bisa hadir juga jam 1 siang ikut ibadah bersama dengan anak-anaknya. Dan kita bersyukur banget ada guru-guru sekolah minggu yang mereka very care. Mereka punya hati loh buat anak cucu kita dan next generation kita. Kenapa gak kasih tepuk tangan buat guru-guru sekolah minggu yang luar biasa. Amazing people, amazing. Ya, dan sebelum kita masuk pembahasan kita akan memberikan persembahan kita. Kalau Anda baru di gereja ini, jangan merasa terpaksa untuk memberi. Tapi kalau Anda mengerti arti memberi, this is the best moment kita bisa memberi untuk Tuhan. Nah, keseluruhan acara mulai Jumat Agung sampai hari Minggu Paskah ini, izinkan kalau saya boleh bilang itu semua bisa dirangkum dalam satu ayat yang akan kita baca sama-sama. Yaitu di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Seluruh kerangkaian yang kita rayakan baik Jumat Agung, hari Minggu ini. Karena apa? Karena ini saudara. Boleh kita baca sama-sama 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Come on. Waktu kita bilang Tuhan baik, bukan hanya karena Tuhan beri apa yang kita minta. Tuhan baik karena apa? Dia beri hidupnya buat Anda dan saya. Oleh sebab itu hari ini kalau kita memberi, karena Yesus lebih dulu memberi dirinya buat Anda dan saya. Boleh kita ucapin ini sama-sama 2, 3. Kita memberi karena Yesus lebih dulu memberi dirinya buat kita. Tanpa Yesus memberi dirinya, enggak ada kita merayakan Jumat yang agung itu. Tanpa Yesus memberikan hidupnya, enggak ada kita merayakan Minggu Kebangkitan Paskah ini. Tapi because Jesus give, kita bisa ada seperti kita hari ini. Dan kalau kita bisa memberi karena apa? Karena Yesus lebih dulu memberi buat Anda dan saya. Mari kita berdoa sementara Anda siapkan persembahan Anda. Tuhan, thank you. Amazing weekend yang boleh kami rayakan. Engkau mati karena Engkau memberi dirimu buat kami. Engkau bangkit karena Engkau memberi pengharapan buat kami. Dan biar hari ini waktu kami bawa persembahan kami memberi karena Yesus lebih dulu memberikan dirimu buat kami. Thank you Jesus, thank you for your love. Inilah persembahan kami. Di dalam nama Yesus semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin, amin. Silakan. Oke, kalau udah kita langsung masuk pembahasan kita bersama pagi hari ini. So di hari Paskah ini, di hari Minggu yang spesial ini, pembahasan kita hari ini diberi judul ini, Yesus mana yang kita cari. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya ingin ngobrol sama saudara. Kalau Anda baru, Anda sudah lama di gereja sekalipun. Saudara, kalau saya tanya sama Anda hari ini. Gimana Anda menggambarkan Yesus atau Tuhan? Saya berasumsi saudara, kalau saya tanya itu kepada setiap Anda hari ini, Anda yang di atas, yang di bawah, setiap kita akan punya jawaban yang beda-beda tentang Tuhan, benar enggak? Kalau Anda bukan Kristen, Anda duduk di sini, Anda akan keluarkan konsep Anda. Menurut saya, Tuhan itu gini, benar enggak? Kalau Anda Kristen lama, jarang baca Alkitab. Anda juga akan keluarkan konsep Anda tentang Tuhan. Menurut saya, Tuhan itu gini. Anda yang sudah Kristen lama, Anda dimuridkan oleh firman. Anda bisa berkata, oh Tuhan itu kayak gini. Setiap kita hari ini kalau ditanya tentang Tuhan, bagaimana Tuhan, setiap kita akan punya pandangan yang berbeda-beda saudara. Nah kenapa? Karena gini. Hari ini kan kita membahas di hari Paskah ini tentang Yesus yang bangkit. Nah, hari Paskah memperingati Yesus yang bangkit, sebagian kita percaya loh. Dan kita merayakannya. I believe my God is risen. Tuhanku bangkit. Tapi bagi sebagian orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, menganggap bahwa gini, faktanya Yesus bangkit justru itu menyinggung mereka. Coba kalau Anda lihat di luar sana. Berbicara tentang Yesus baik, semua orang akan setuju. Oh ya, Yesus itu baik. Tapi giliran berbicara bahwa gini, Yesus satu-satunya Tuhan yang mati dan bangkit. Sebagian kita agak deg-degan karena apa? Itu bisa menyinggung orang lain, benar enggak? Oh kalau bicara tentang Yesus orang baik, hampir semua kepercayaan akan bilang gini, he was a good man. Tapi giliran bicara tentang dia satu-satunya Tuhan
yang mati dan kuburnya kosong, itu bisa menyinggung orang lain. Benar Bapak Ibu saudara sekalian. Makanya apa? Berbicara tentang Tuhan, ini sebagian kita pun juga bisa punya pandangan yang berbeda-beda. Tapi hari ini yuk kita belajar sama-sama dari cerita kebangkitan Yesus. Dan apa relevansinya buat hidup Anda dan buat hidup saya. Hari ini kita akan belajar dari seorang murid Yesus yang bernama Markus. Bagaimana dia merekam momen-momen kebangkitan Yesus. Dan dari situ kita akan tarik hikmahnya buat kehidupan kita, pekerjaan kita, dan masa depan kita. Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Markus 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita lihat yuk sama-sama ya, ayat yang pertama. Sama-sama kita baca 2-3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. So mungkin nggak sesiang kita gitu kan, pagi-pagi benar ya di hari minggu itu. Nah mereka berkata seorang kepada yang lain. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudara, mic-nya dirubah dulu. Karena yang ini mau dikubur. Oke, kita lanjut. Nah, waktu kita baca ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sesuatu yang normal dalam pikiran manusia. Mereka datang kepada siapa? Yesus yang mereka cintai. Tapi Yesus yang mati. Mereka bawa rempah-rempah. Mereka bawa peralatan orang mati. Untuk apa? Untuk menunjukkan love and respect. Menghargai Yesus yang mereka cintai. Tapi perhatikan gini saudara, ini menarik sekali. Itu pikiran manusia. Diukur dengan kacamata manusia. Yesus yang mati. Nah tapi yang menarik saudara, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ini Markus murid Yesus, dia merekam, dia menceritakannya sama Anda dan saya apa yang dia lihat. Ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat yang berikutnya. Boleh kita baca sama-sama karena ini ayat yang akan menarik buat kita. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Coba saudara perhatikan kalimat yang dikasih tanda merah ini saudara. Ini menarik banget. Kamu cari Yesus yang mati, yang disalibkan. Tapi realitanya Yesus ini dia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Nah, apa relevansinya buat hidup Anda dan saya? Yuk kita pelajari. Yang pertama adalah gini, saudara. Yesus mana yang kita cari? Boleh kita ucapin yuk sama-sama 2-3. Yesus mana yang kita cari? 3 perempuan ini dengan kerangka berpikir manusia. Yang mereka cari bukan Yesus yang hidup, benar ya? Yang mereka cari adalah Yesus yang mati, yang disalibkan. Karena yang mereka tahu dengan kepala mereka, dengan nalar mereka, dengan logika mereka adalah Jesus was hanged at the cross, disalib di atas kayu salib, dan dia mati. Makanya mereka cari Yesus yang mati. Tapi ternyata realitanya Yesus yang mereka pikir mati, Yesus itu bangkit dan hidup. Yesus melakukan tepat seperti apa yang Yesus sendiri pernah ceritakan. Nah dari sini saudara, ini mengajak kita berpikir bahwa gini, seringkali kita ini mengkotai Tuhan Yesus kita sendiri. Benar apa benar? We box our God. Makanya gini, tadi di awal kalau saya tanya sama Anda, yang lama, gereja yang baca Alkitab, jarang baca Alkitab, yang baru dalam gereja. Kita semua akan punya konsep atau frame tentang Tuhan itu seperti apa, benar nggak?
Kita mengkotakkan Tuhan. Yang lain mungkin berkata gini, menurut saya ya. Jarang kita ngomong menurut Alkitab. Harusnya kalau jemaat AOC jawabnya menurut Alkitab bukan menurut saya. Yang paham boleh katakan yes. Ya, karena seringkali kan kita menurut saya Tuhan itu harusnya gini loh. 1, 2, 3, 4, 5. We box God. Tanpa kita sadari, kita tuh seakan-akan cari Yesus yang mati, yang disalibkan. Yang sesuai dengan standar pikiran dan logika kita aja. Sama dengan perempuan-perempuan tadi. Mereka pergi ke kubur itu. Menurut saya, kalau Maria boleh bilang, Jesus was dead. Jesus dead. Dia mati. Tapi Bapak Ibu Saudara, realitanya tentang Tuhan kita, dia lebih gede dari apa yang kita pikirkan. Yang paham boleh katakan yes. Realitanya yang Maria hadapi adalah ternyata Yesus yang dia pikir mati dan disalib. Ternyata Yesusnya itu bangkit dan hidup. Tapi nggak masuk akal loh Elia. Justru itu. Makanya kita bersyukur punya Tuhan yang besar. Maha besar. Karena dia lebih gede dari pola pikir kita. Kalau dia hanya di dalam kerangka berpikir kita. Maka dia sekecil pola pikir kita. Yang paham dengan saya katakan yes. Tapi beruntungnya apa? Tuhan itu mau memperkenalkan dirinya sama Anda dan saya. Dengan cara yang bisa kita itu mengerti. Nah ini realitanya. Saya juga pernah, mungkin sering. Anda juga sering mengkotai Tuhan. Contoh nih dalam hidup sehari-hari kita. Ya keadaan kita ya memang sudah seperti ini. There is no hope. So we box God. No hope. Yang lain mungkin bilang gini. Kok Tuhan gitu sih? Mana? Katanya rencana Tuhan. Kok saya ngalamin yang seperti ini? Oh langsung kita bikin Tuhan itu gini. Tuhan itu gini. Tuhan itu jahat. Tuhan itu gini. Tuhan gak baik. Tuhan gak setia. We box God. Kok Tuhan gak nurutin apa yang aku mau sih? Gitu. Kok Tuhan gak jawab doa yang aku minta sih? Sebagian kita itu ngotain Tuhan berdasarkan hanya nalar kita dan apa yang kita mau aja. Malah seakan-akan, sorry ngomong. Sebagian kita, termasuk saya kok, saya pernah gitu juga. Kita tuh pinginnya gini, Tuhan yang sesuai mau kita. Bukan kita yang sesuai mau Tuhan. Benar apa benar? Siapa yang sering kali gitu, I want the God yang sesuai mauku. Siapa yang sering gitu? Kita semua sering gitu, saudara. Benar gak sih? Kita mau Tuhan yang seperti maunya kita. Padahal harusnya kan terbalik. Kita yang jadi seperti yang Tuhan mau. Kita seringkali membaliknya saudara. Nah sorry ngomong juga. Karena sudah kayak gitu saudara. Kita maunya Tuhan seperti yang kita mau. Akhirnya gak jarang. Kita jadi orang Kristen yang sorry ngomong ya. Kita itu nyuruh-nyuruh Tuhan. Semi agak gini. Tuhan tuh kayak yang penting Tuhan harus nurutin saya, bukan saya nurut Tuhan. Bener gak sih? Tuhan dalam hidup ini ya yang penting Tuhan nurutin aku, bukan aku nurut Tuhan. Kadang sorry ngomong kita nyuruh-nyuruh Tuhan, kita ngacung-ngacungin Tuhan loh. Tuhan perlindung loh, aku butuh dilindungi, jagai. Begitu ada kejadian buruk, katanya Tuhan pelindung, katanya dia setia. Kenapa hal buruk terjadi? We blame God. Katanya Tuhan baik. Kenapa ini terjadi? Kita marah-marahin dia. Kita blame dia. Karena apa? Sorry ya. Seperti cerita ini. Jangan-jangan kita sedang cari Yesus. Yang hanya sebatas pikiran kita. Yesus yang mati. Tapi realitanya tentang Tuhan kita dia jauh di luar pemikiran kita. Dia lebih jauh daripada yang dapat kita bayangkan. Ternyata waktu Maria membayangkan Yesus yang mati. Yang dia jumpai adalah Yesus yang bangkit dan Yesus yang hidup. Dan inilah realitanya Tuhan Anda dan Tuhan saya. Rencananya lebih besar daripada rencana kita. Yang percaya katakan amin. Jalannya itu di luar jalan kita. Nalarnya itu gak bisa diukur dengan nalar kita. Kuasanya sangat tidak terbatas, lebih besar dari kuasa kita. Cintanya gak ada habisnya. Dan ini dia selalu merencanakan yang terbaik untuk hidup Anda dan hidup saya. So pertanyaannya gini. Yesus mana yang kita cari? Yang mati apa yang hidup? Yang sesuai mau kita
Apa kita yang sesuai mau Tuhan? Yesus mana yang kita cari? Kalau Anda sudah Kristen lama sekalipun, ini waktunya kita harus lebih dewasa loh dalam pola pikir kita tentang Tuhan. Yesus mana yang kita cari? Yang semau kita? Apa kita yang ikuti maunya Tuhan? Yesus mana yang kita cari? Yang bisa kita suruh-suruh? Atau Tuhan yang suruh Anda dan saya? Yang mana yang saudara mau? Yesus yang bisa disuruh yang kita mau, benar enggak? Tuhan berkati. Loh, gak diberkati, ya apa toh? Wis tak omongi lu Tuhan. 3 bulan tak omongi lu ya. Dalam bahasanya, aku udah doa 3 bulan Tuhan, kok gak dijawab? Alias kan gitu. Saya tak kasih tahu lo ya 3 bulan gak didengerin. Bapak, Yesus mana yang kita cari? Yang mau nurutin kita atau kita yang nurutin dia? Yang bisa kita suruh-suruh atau Tuhan yang harusnya panggil Anda dan saya? Saudara tahu nggak? Bahaya loh saudara kalau kita nggak ngerti ini. Karena apa? Sampai sekarang orang Yahudi itu nolak Yesus sebagai Mesias karena apa? Karena mereka udah punya pola pikir sendiri. Mesias itu nggak harusnya lahir di kandang Bethlehem. Mesias nggak harusnya lahir sebagai bayi yang ringkih. Mesias tuh nggak harusnya mati terhina di atas kayu salib. Itu yang mereka expect. Makanya sampai hari ini they don't believe in Jesus. Dan hati-hati kita bisa jadi orang Kristen yang nggak believe in Jesus. Bisa nggak? Bisa. Karena apa? You create your own Jesus. Yesus yang bisa kita suruh. Yesus yang pokoknya nurutin mau kita. Bukan kita yang nurutin maunya Yesus. Tapi hari ini melalui Paskah di 2024 ini. Ayo kita semua makin dewasa. Kita semua makin paham. Kita perlu mengerti Yesus bukan hanya Yesus yang mati. Dia Yesus yang bangkit. Dia lebih besar dari pengertian kita. Jalannya lebih besar daripada jalan kita. Dan rencananya lebih baik daripada rencana kita yang terbaik. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus. Come on. Saudara, yang kedua yang bisa kita pelajarin dari cerita kebangkitan Yesus adalah ini. Kuasa perkataannya. Boleh kita ucapin sama-sama ya. 2, 3, kuasa perkataannya. Markus 16 ayat yang ke-7. Ini menarik saudara. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Boleh gak kalimat berikut ini kita ucapin sama-sama ya. 2, 3, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nah saudara, kalau kita baca Alkitab kita ternyata Yesus ini udah berulang-ulang dia itu kasih kode. Tapi kode bukan nggak jelas, jelas banget. Dia itu berulang kali sudah bilang, aku akan mati, tapi aku akan bangkit lagi. Aku akan mati, tapi aku akan bangkit lagi. Aku akan mati, tapi kematian nggak bisa ngentiin aku. Saudara, kalau kita lihat Markus, dia itu merangkum ya dalam tulisannya di Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, 32. Ini catatan rekaman Paulus tentang apa yang Yesus katakan. Markus tentang apa yang Yesus katakan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat selanjutnya boleh kita ucapin sama-sama ya. 2, 3. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. So Yesus itu udah bilang. Nah Markus ngerekam lagi di pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Coba kita baca kalimat berikutnya 2, 3. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Saudara, berulang kali Yesus itu sudah menyampaikan terus, aku akan mati, tapi aku akan bangkit lagi. Aku akan mati, aku akan bangkit lagi. Nah, sekarang coba saudara bayangkan gini, semua boleh keluarkan imajinasinya, Anda yang di atas, yang di bawah. Kalau Anda Markus, bukan maklar kasus, Markus murid Yesus. Kalau Anda Markus, kira-kira waktu saudara merekam tulisan ini lagi, mengingat ini lagi, kira-kira saudara merasa apa saudara?
Kan dia menulis ini beberapa puluh tahun setelah Yesus terangkat ke surga. Dan Markus oleh Roh Kudus dia diingatkan dan dia menulis satu persatu semua kejadian ini. Coba saudara bayangkan kalau saudara jadi Markus. Saudara nulis pasal yang ke-8. Dan saudara gini, wow. Merinding ya. Yang dia ucapin terjadi loh. Dia nulis lagi sampai pasal 9. Saya membayangkan Markus itu dia bisa nangis, dia bisa merinding. Wow. Yang dia ucapin dia akan dibunuh, dia akan mati dalam hari yang ketiga dia bangkit. Terjadi beneran loh. Coba bayangkan dia nulis Markus pasal 16. Dari pengalaman yang dia lihat dia bilang wow. Yang Yesus ucapin terjadi. Saudara kita aja ya, saya ingat pergi ke Adijasa. Untuk satu penghiburan, satu ibu ini bilang, aduh Elia bersyukur Tuhan baik. Suamiku waktu mau meninggal dia itu udah bilang, ngurusin surat-suratnya anak-anak mau pergi sekolah. Oh dia aturin semua surat anak-anak, kok ternyata Tuhan panggil dia pulang. Seorang istri ya, merekam itu, diingat lagi, itu aja dia bisa, tersentuh banget. Saudara bayangkan jadi Markus. Kalau saudara jadi Markus nulis ini kira-kira. How powerful it is. Itu begitu kena di Markus sampai Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan itu terjadi. Benar gak sih? Sehingga hari ini kabar baiknya buat Anda dan saya adalah gini. Yesus itu selalu tepat dengan apa yang dia ucapkan. Yesus itu tepat janji. Orang Kristen taunya dan percayanya Yesus itu janjinya ya dan amen. Itu pasti. Makanya saudara bisa pegang janji Tuhan hari ini. Anda bisa berharap janji Tuhan. Percaya janji Tuhan karena apa? Kuasa perkataan Tuhan itu digenapi dan terjadi. Sejak bilangan, sejak perjanjian lama. Bilangan 23 ayat 19 udah dijelaskan gini. Boleh kita baca sama-sama 2-3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menempatinya. So hari ini siapapun kita, Anda bisa pegang kata-kata Tuhan. Karena kata-kata Tuhan itu yang dia ucapkan pasti terjadi. Kalau Tuhan bilang jangan takut sebab aku ini Allahmu. No matter what, apapun yang kita hadapin, Tuhan kita itu Tuhan yang selama-lamanya bersama kita. Kalau dia berjanji aku akan menyertai kamu. Musim hujan, musim kemarau, musim paceklik. Ini janji Tuhan, dia tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia akan tetap bersama dengan kita. Kalau Tuhan bilang yang menanti-nantikan aku mendapat kekuatan baru. Saudara bisa percaya janjinya. Kekuatan itu Tuhan berikan dalam hidup saudara. Waktu dia berkata gini, ayo datang sama aku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku kasih kamu kelegaan. Siapapun kita hari ini. Saudara bisa datang sama Tuhan. Dan dia bisa kasih kita kelegaan. Karena apa yang Yesus ucapkan itu dia tepati dan dia genapkan. Dan melalui kebangkitan ini. Ini yang kedua yang bisa kita pegang. You can trust Him. You can trust Him. Berapa banyak yang bisa mempercayai Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Come on, kalau itu Anda. Ya saudara, yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian. Yang bisa kita pelajarin adalah ini. Melalui kebangkitan Tuhan titipkan sesuatu sama kita. So yang pertama kita belajar. Yesus mana yang kita cari? Yang mati apa yang bangkit? Yang bisa kita suruh atau dia yang nyuruh kita? Yang kedua saudara, yang bisa kita pelajarin adalah tentang ini, kata-katanya, kuasa perkataannya dapat dipercaya. Yang ketiga, melalui kebangkitannya dia titipkan sesuatu sama Anda dan saya. Titip apa Elia? Yuk kita lihat sama-sama. Markus pasal 16 ayat yang ke-7. Perempuan-perempuan ini setelah melihat Yesus bangkit, kubur itu kosong. Pesannya simpel aja. Boleh kita baca yuk sama-sama ya? 2-3, tetapi sekarang pergilah, katakanlah. Dalam bahasa Inggrisnya gini, go and tell. Simple. Pergi dan katakanlah. Sekali lagi dalam bahasa Inggrisnya simple. Go and tell.
Saudara, bagi perempuan yang terima itu di zaman itu, nggak mudah, tapi juga kehormatan. Kok bisa Elia? Karena waktu Anda baca gini, go and tell, pergilah dan katakanlah. So what? Saudara, Anda perlu tahu di zaman itu, perempuan kan dianggap masyarakat kelas 2, second class. Perempuan nggak terlalu didengerin zaman itu. Di zaman itu perempuan nggak ngomong di depan. Nggak boleh memimpin. Bahkan nggak punya peranan apa-apa. Tapi ini anugerah yang luar biasa. Justru pesan kebangkitan kubur kosong ini dipercayakan kepada mereka yang second class. Kepada mereka yang dianggap bukan siapa-siapa. Kepada mereka termasuk golongan perempuan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, Anda bisa ngebayangkan gak jadi perempuan-perempuan ini? Go and tell. Kalau itu saudara, kira-kira saudara mikir apa? Oke Jesus, siap, ready. Enggak saudara, dia pasti mikir gini, Tuhan, tapi kan kita perempuan. Apakah kita akan didengerin? Waktu Yesus bilang go and tell. Perempuan-perempuan ini mikir kan, Tuhan, will they trust us? Mereka percaya enggak ya nanti? Nanti kalau dibilang, Maria kamu mimpi ya. Bangun, melek dulu. Kalau mereka enggak percaya kita gimana Tuhan? What if they don't believe? Atau gimana kalau mereka enggak mau dengerin kita? Saudara tahu enggak sama halnya hari ini? Kalau saudara ngalamin kuasa kebangkitan Tuhan, Tuhan titip sama kita. Go and tell. Sebagian saudara mungkin akan merasa gini, tapi gimana kalau aku gak bisa? What if they don't trust me? What if they don't believe me? Gimana kalau orang gak percaya aku? Oh ini orang mah gereja-gereja, Yesus hidup, mana buktinya gitu. Gimana kalau mereka gak percaya? Saudara bayangkan jadi perempuan-perempuan ini. They were second class. Tapi Tuhan percayakan pesan ini. Go and tell. Tapi ini yang luar biasa di ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka keluar lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Tapi ayat berikutnya. Boleh gak kita baca kalimat berikutnya? 2, 3. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Tuhan gimana kalau mereka gak percaya? Whatever, I will go and tell. Tuhan gimana kalau mereka nanti gak mau dengerin aku? Whatever, I will just go and tell. Go and tell. Simple aja hari ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan bangkit. Kuasanya ada dalam hidup kita. Supaya Tuhan mau pakai kita. Untuk apa? Pergi dan cerita. Bukan tentang sempurnanya hidup Anda kok. Tapi tentang sempurnanya Tuhan bagi kita. Yang paham boleh katakan yes. Paskah itu bukan tentang kita. Tapi tentang Tuhan. Tapi gimana kalau aku malu? Kalau aku gak bisa? Kalau aku nanti gak didengerin? Kalau aku nanti gak dipercaya? Kita sering kali kan aku. It's okay, it's not about us. It's about God. Tugas kita cuma apa? Go and tell. Urusan percaya, berubah, bertobat. Itu Tuhan dan Roh Kudus yang kerjain. Yang paham boleh katakan yes. Panggilan kita cuma apa? Go and tell. Hari ini saya ingin menutup dengan satu kesaksian. Satu keluarga yang ada di tengah-tengah kita. Keluarga rohani kita juga. Yang dalam 2 bulan terakhir ini. Ngalamin dahsyatnya kuasa Tuhan. Dan cerita kebangkitan itu mereka alami dalam hidup mereka. Boleh tim multimedia, ini cerita kesaksian saudara kita Ivan Yong dan istrinya Anita. Halo, nama saya Ivan. Sebelumnya saya telah menjadi jemaat di AOC sekitar tahun 2013. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya masih diberikan kesempatan untuk dapat melayani teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sedikit mengenai pengalaman saya dan istri saya Anita saat proses persalinan anak perempuan kami. Tepat tanggal 20 Februari 2024 kemarin, istri saya Anita melahirkan anak ketiga kami dengan persalinan sesar. Kami sangat antusias menyambut anak ketiga kami. Kami mempersiapkan segalanya di tanggal 19 Februari. Kami berangkat ke rumah sakit di sore hari.
dan dijadwalkan untuk operasi keesokan paginya. Singkat cerita, operasi sesar berjalan dengan lancar. Anita masuk ruang operasi pukul 9 pagi, bayi dilahirkan pukul 9.13 pagi dengan keadaan yang sehat. Saat itu, saya berada di ruang tunggu operasi menunggu kabar dari dokter. Namun tak terasa, waktu berjalan sampai jam 11 siang dan belum juga keluar. Saya tetap menunggu sambil berdoa, berharap agar istri saya bisa segera keluar dari ruang operasi. Namun yang terjadi, dokter keluar dan mengabarkan bahwa istri saya mengalami gagal kontraksi rahim dan mengalami pendarahan hebat. Walaupun waktu itu sudah diantisipasi melalui kuret dan menggunakan alat tampon, namun tetap tidak bisa. Dan dokter memberikan pilihan terakhir, yaitu dengan operasi pengangkatan rahim, walaupun tidak dengan tanpa resiko. Yang penting, Anita bisa selamat dahulu melewati masa krisisnya, dan pendarahannya semoga bisa berhenti. Pada saat itu, saya tidak bisa berpikir panjang. Yang ada di kepala saya hanya berharap agar Tuhan tolong, yang penting istri saya bisa selamat. Saya langsung menyetujui tanda tangan persetujuan operasi pengangkatan rahim. Dan akhirnya tindakan pengangkatan rahim itu pun dilakukan. Selang beberapa menit kemudian, dokter keluar dan mengatakan kepada saya berkali-kali untuk, "Yang kuat ya Pak, berdoa untuk istrinya, semoga ada mujizat." Karena saat itu saya dapat kabar lagi bahwa istri saya HB-nya turun hingga ke 4. Yang setahu saya, kalau orang normal itu HB-nya adalah angka 13. Dan HB di bawah 9 itu sudah sangat mengancam nyawa. Tidak banyak yang bisa saya lakukan waktu itu. Saya hanya terus berdoa berseru dalam hati, meminta pertolongan dan mujizat Tuhan. Saya juga memberi kabar dan meminta bantuan doa kepada rekan-rekan, keluarga rohani Komsel, dan pelayanan agar istri saya bisa selamat. Operasi pengangkatan rahim waktu itu berjalan dengan lancar, namun masih harus transfusi darah dan saat itu dibutuhkan 13 kantong darah dari PMI. Selama proses awal tadi, sudah tidak bisa dihitung, tim dokter memberitahukan bahwa mereka sudah berusaha yang terbaik dan selalu menguatkan saya. Saat itu, istri saya harus masuk ke ruang ICU dengan sela yang terpasang di mulut sampai ke tenggorokannya. Dokter mengatakan paling cepat siuman pada besoknya dan dalam 2 kali 24 jam, istri saya tetap dalam penanganan ICU. Dalam benak saya percaya kuasa Tuhan itu lebih besar. Saya tidak akan berhenti berharap ataupun mengikhlaskannya. Saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan, sekitar pukul 4 sore pada hari yang sama, sejam setelah operasi pengangkatan rahim selesai dilakukan, saya dikabarkan bahwa istri saya sudah sadar dan saya diperbolehkan masuk untuk melihatnya sebentar. Di ruang ICU, saya melihat istri saya berjuang untuk bernafas dengan berbagai macam alat pompa. Yang saya lakukan saat itu adalah mengabarkan kepada dia bahwa anak kami baik-baik saja. Saya menunggu dan tidur semalaman di ruang kursi ICU dengan beralaskan selimut saja. Sepanjang malam, saya hanya bisa berdoa agar istri saya bisa segera pulih dan keluar dari ruang ICU. Puji Tuhan, besok paginya, saya dikabarkan bahwa kondisi istri saya membaik dan bisa segera pindah ruang rawat inap tanpa ada satupun komplikasi sama sekali. Tuhan benar-benar menunjukkan mujizatnya kepada kami pada hari itu. Di saat suster dan dokter juga sempat kaget karena proses siuman dan pemulihan yang sangat cepat, tanpa adanya komplikasi, bahkan dengan posisi fisik pucat dan sangat kehilangan banyak darah saat itu. Saya teringat satu ayat, yaitu pada Kisah Para Rasul 3 ayat 16, di situ dikatakan, "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk semua teman-teman Komsel Supercell Marriage, teman-teman pelayanan, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah mendukung kami, menguatkan kami, sehingga kami tidak sama sekali merasa kesepian. Teman-teman yang mengunjungi, walaupun tidak bertatap muka dengan Anita, teman-teman yang memberi dukungan baik lisan maupun tulisan. Tuhan Yesus baik. Ada mujizat, dan kami masih diberikan kesempatan melaluinya. Masa-masa yang sangat kritis sudah terlewati. Saya berharap melalui kejadian ini, banyak orang-orang terberkati dan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Bukan satu kebetulan bahwa momen ini terjadi sebelum Paskah. Ini mengingatkan kita semua bahwa kuasa darah Yesus itu masih berlaku hingga hari ini. Kuasa Yesus di atas salib, kuasa kebangkitannya ada bagi kita semua sampai hari ini. Biar melalui Paskah di depan kita, banyak orang bisa mengetahui bahwa Tuhanku lebih besar, mujizat masih terjadi. Terima kasih.
Jujur aja saya lihat Ivan saksi itu aja mujizat. Karena kalau Anda tahu Ivan, dia orangnya pendiam banget. Kalau ada 10 orang, 15 orang karena diam sampai loh dia hadir ya gitu. Tapi the power of resurrection yang dia alamin membuat dia itu harus go and tell. Dia chat sama saya, kesempatan kali ini aku gak bisa diem. Aku harus saksi apa yang Tuhan kerjakan. Wow. The power of resurrection. Buat dia mau go and tell. Saya berdoa hari ini, kita berdoa, tim gembala berdoa hari ini. Apapun yang Anda laluin, please know, ada kekuatan kuasa kebangkitan Tuhan bagi kita. 3 hal aja yang kita bisa renungkan hari ini. Yang pertama, Yesus siapa yang kita cari? Yang mati apa yang bangkit? Yang bisa kita suruh-suruh atau Tuhan yang suruh kita? Yang kedua, kuasa perkataannya itu terjadi dan digenapi. Dan yang ketiga, kita bisa percaya untuk apa? Go and tell. Karena dia Tuhan yang nyata. Hari ini saya ingin mengakhiri dengan satu ayat ini. Di akhir tulisannya Markus tentang kebangkitan Tuhan, dia menutup dengan ini. Boleh kita lihat sama-sama Markus 16 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Boleh kita baca sama-sama ya 2-3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, sebagian kita baca ini ngusir setan Elia. Kita yang takut. Bukan setan yang lari, kita yang lari. Bener gak? Hari-hari ini lagi viral. Orang Kristen bisa disantet gak katanya? Lagi viral kan? Bisa disantet gak orang Kristen? Hah? Anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan bertobat. Tidak akan bisa disantet. Yang paham katakan yes. Tapi orang Kristen bisa gak? Karena kan gak semua orang Kristen cinta Tuhan, benar gak? Gak semua orang Kristen bertobat, benar apa benar? Gak semua orang Kristen sungguh-sungguh. Kalau orang Kristen gak sungguh-sungguh bisa. Tapi anak Tuhan yang cinta Tuhan tidak bisa disantet. Harusnya yang lari setannya, bukan kita yang lari. Yang paham katakan yes. So kalau iblis mau dekat-dekat saudara, katakan iblis tunduk dalam nama Yesus. You go away from me. Saudara, yang berikutnya gini, megang ular, minum racun maut, gak celaka. Mana mungkin Elia, mati ya mati. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Jangan kotain Tuhan kita. Tuhan kita lebih gede dari pola pikir kita. Yang paham boleh katakan yes. Ya. Yang berikutnya saudara, meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sebagian Anda gini, ya ampun, doa di komsel aja kita skip terus. Apalagi doain orang sakit. Doa ya, loh 2 tahun lalu saya sudah. 2 tahun lalu. Ayo doa giliran doa, loh tahun lalu sudah. Come on, doa di komsel aja kita skip bolak-balik. Apalagi doain orang sakit. Bapak Ibu saudara sekalian, come on. Kalau Tuhan mau bekerja lewat hidup saudara, tidak ada yang mustahil. Ini tanda-tanda ini bukan menyertai pendeta loh, bukan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Come on. Semua kita bisa dipakai Tuhan. Karena Yesus bangkit bukan hanya untuk pendeta. Yesus bangkit untuk kita semua yang percaya sama dia. Berapa banyak yang percaya dia bangkit pada pagi hari ini? Oh berarti kuasanya bisa terjadi lewat hidup Anda dan saya. Kalau saudara percaya, tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi pada pagi hari ini. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Di akhir pembahasan ini, saya cuma kepingin kita bisa percaya, God, you are amazing for us. You are amazing. Engkau dahsyat buat kami pagi hari ini. Saudara, pagi hari ini dengan semua mata dipejamkan, ada berapa banyak Anda yang Anda datang dengan sakit penyakit dan Anda perlu disembuhkan. Saya kepingin pagi hari ini Anda bukan hanya dengar khotbah, tapi Anda ngalamin kuasa Tuhan. Anda yang tidak sakit, Anda juga perlu menjadi orang Kristen yang bukan hanya dengar firman, tapi saudara menggenapkan firman lewat hidup saudara.
Ada berapa banyak hari ini yang Anda datang dengan sakit penyakit Anda perlu disembuhkan? Angkat tangan saudara pagi hari ini. Anda yang di atas, yang di bawah, yes. Anda yang angkat tangan, Anda gak perlu malu. Saudara yang mengangkat, Anda yang tidak angkat tangan, tolong lihat orang di samping kanan kiri saudara. Mereka yang angkat tangan, tolong doakan mereka, saudara. Karena tanda-tanda ini bukan hanya menyertai pendeta satu orang aja, tapi ini menyertai semua orang percaya. Yang percaya katakan yes. Come on. Oleh sebab itu Anda yang tidak angkat tangan, tolong lihat sekitar saudara. Kalau saudara lihat ada mereka yang angkat tangan, tolong tumpang tangan dalam hidup mereka. Yang didoakan kita percaya kuasanya terjadi. Yang mendoakan kita juga percaya saudara saluran kuasa kekuatan Tuhan. Come on. Mari Anda yang lihat Anda orang yang mengangkat tangan di dekat saudara, jangan malu saudara, nggak usah merasa aduh tapi aku nggak pantas, aku belum bisa. No. It's God's power in you. So silakan saudara, sementara saudara mendoakan orang sekitar saudara, kita yang di atas mimbar kita berdoa bersama. Syihadara la bahari la bahara la bahara bahara la bah. Syikira la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara la basikiri la bahara. Pagi hari ini bukan tentang kita kok, ini tentang kuasa Tuhan dialirkan melalui kita. Syikira la bahara la bahara la basikiri la bahara la bahara la bahara la bahara. Sikere la bahara la basikere lebere la. Engkau di sini Tuhan, kuasamu di sini Tuhan. Biar kami saksikan kuasa kebangkitan-Mu, biar kami alami kuasa kebangkitan-Mu pagi hari ini. Sikere le bahara la bahara la basikere la bahara la bahara la bahara. Haleluya. Kuasa kebangkitan-Mu ada bagi kami Tuhan. In Jesus name, in Jesus name. Haleluya. Tuhan ambil alih ruangan ini. Berperkaralah ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Amin, amin, amin. Sikara laba, ara laba, ara laba. Yes God, yes God, yes God. Karena salib-Mu ku hidup. Oh yang percaya itu bagi hari ini. Amin. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Amin Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih kami boleh merayakan Yesus yang bangkit. Bapak pulangkan kami, ingatkan kami apa yang harus kami perbuat. Kami nggak lagi cari Yesus yang mati, kami cari Yesus yang bangkit. Kami nggak lagi mau ngotain Tuhan, tapi berperkara lebih besar dari pola pikir kami Tuhan. Kami bukan mau nyuruh-nyuruh Tuhan aja, tapi biar Tuhan yang suruh kami. Kami bukan mau ngatur-ngatur Tuhan, tapi biar Tuhan yang ngatur hidup kami. Bapak, biar kami melalui pesan kebangkitan Paskah ini, kami jelas tahu bahwa kuasa perkataan-Mu itu terjadi dan tergenapi. Amin, amin. Pakai hidup kami to go and tell. Thank you for your powerful presence di tempat ini. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami berlimpah. Kerjakan perkara besar dalam hidup kami, jelas berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan baru, satu tujuan, kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada, di atas gunung, bawah lembah, ingatkan kami.
Tuhan selalu bersama kami, Engkau tidak meninggalkan kami sedetik pun. Mereka yang bawa persembahan, mereka perpuluhan janji iman, mereka mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya, memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Pulangkan kami to go and tell bahwa Engkau bangkit, kuasa-Mu ada bagi kami. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan berkati kita semuanya. God bless us.